Puji Tuhan. Saudara, di awal suara gembala Pak Arifin sempat menyebutkan bagaimana Allah kita dalam kegelapan dia mengatakan sesuatu, let there be light. Dan mulai ada perubahan dari yang tidak teratur menjadi semuanya teratur, menjadi semuanya baik. 1, 2, 3 hari dan seterusnya. Saudara, itu Allah kita. Dan saya percaya kalau kita adalah pengikut-pengikut Kristus, kita adalah orang-orang Kristen, saudara, kehidupan kita pun harusnya perkataan, perbuatan, kita semuanya menjadi agen-agen yang mengubah sekitar kita. Amin. 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 Haleluya. Nah, saudara, saya mau mengawali dengan sebuah cerita yang kemarin beberapa hari yang lalu baru saja saya mengikuti acara di sekolah, ya, di sekolahnya anak saya, ya, kebetulan anak kami satu sekolah dengan cucu-cucunya Pak Andrian, ya. Jadi saya ketemu dengan Ko Andrew sama Stephen juga ketemu bareng-bareng di sana. Karena itu eventnya Father's Day, saudara. Father's Day dan kumpullah bapak-bapak, ya. Di sini yang bapak-bapak katakan amin. Wah, yang kemarin nggak selemes ini, saudara. Kemarin 250 bapak-bapak kumpul, saudara, ya. Bapak-bapak kumpul semuanya di salah satu mall di CW, kami kumpul dan memang sekolah memakai tempat itu, ya, 3 lantai dipakai untuk ada games dan macam-macamnya. Kami semuanya kumpul. Tapi yang seru adalah kita mulai kumpul jam 9 pagi. Sebelum mall buka, kami sudah kumpul di situ. Jadi AC belum nyala, lampu belum nyala, saudara. Wah, disitulah saya teringat tadi kan, let there be light gitu. Waduh, gelap dan panas, saudara, ya. Panas cuman fan tok yang nyala gitu, tapi enggak ada dingin-dinginnya gitu, ya. Jadi kami kumpul sudah mulai sauna gitu, ya. Waduh, ini baru nyala jam 10 katanya begitu. Oke lah, tapi sambil ngumpul saudara, kita 250 bapak-bapak itu kami kumpul dan kami mulai kenalan satu dengan yang lain, ya. Kenalan bapak ini, oh ini bapaknya itu, oh iya, oh ini papanya Owen, iya papanya Owen. Owen pemain futsal gini-gini. Wah, mulai kenal-kenalan saudara, profesinya, mulai ngobrol, kesibukannya mulai ngobrol. Sampai saudara beberapa menit setelah kami ngobrol itu ada satu bapak-bapak yang tiba-tiba ketika dia datang itu dia mulai lebih heboh dari kami semua. Dia malah, weh shalom, wih panas yo gitu. Sambil ketawa-ketawa begitu, lalu kemudian dia merogoh tasnya saudara, dan mulai mengeluarkan beberapa kartu. Dan saudara tahu, setiap kami disodori, ini Pak kartu saya, semua disodori, oh iya. Nah kami itu semuanya nggak ada yang seperti itu begitu, ya. Nggak ngeluarin kartu nama ya, jadi bukan kartu Uno atau kartu Remi, bukan saudara, ya. Kartu nama dia keluarin. Ini Pak. Semua kami dikasih satu-satu. Bahkan bapak-bapak yang baru datang, wah Pak belum dapat kartu saya. Silakan Pak, silakan. Begitu. Sambil dia ketawa-ketawa, sambil dia melakukan yang namanya SKSD. Sudah tahu SKSD, ya? Itu dia, begitu, ya. Jadi saudara, dia mulai rame di situ. Nah kami waktu terima itu kartu, saudara, spontan kami semua langsung membaca dengan jarak yang secukupnya begitu. Begitu. Saya pakai kacamata, saudara, saya enggak terlalu jauh, tetapi yang lain enggak pakai kacamata. Jadi kelihatannya gini semua, saudara. Di tengah posisi lampu yang gelap, ya, tadi lampu belum nyala, semuanya begini sampai ada bapak-bapak yang langsung nampel. Wis gak usah diwoco dhisik, disik ae, iki sik peteng kok ae mocone begitu. Akhirnya kita semuanya jadi ketawa-ketawa di situ. Tetapi saudara, saya mulai melihat sekilas dari kartu nama itu, ternyata beliau ini adalah seorang, wah, mulai bisa nebak, ya. Ya, yang nebak, dia seorang agen salah satu produk kesehatan. Dan kartu nama itu jelas sekali menuliskan itu, ada perusahaan apa begitu, kemudian namanya dia, posisinya dia, baru nomor-nomor yang lain kecuali nomor sepatu dan nomor celana. Ya, jadi nomor-nomor mulai ada di situ, saudara. Saya mulai ngelihat, oh iya ya, ini loh yang namanya agen. Karena dia agen sebuah produk kesehatan, jelas sekali di kartunya, nama perusahaan paling atas, logonya paling besar. Oh iya. Dan dia punya cara yang berbeda dengan bapak-bapak yang lain. Dia mulai nyerondol satu dengan yang lain, mulai menunjukkan sikap yang lebih aktif dan sebagainya untuk menarik yang namanya perhatian dari kita semua, dan kartunya dia mulai disebarkan. Nah saudara, saya waktu kemarin ngalamin itu, oh ini loh agen
gitu ya. Dan hari ini kita belajar itu tentang juga sebuah agen. Kita itu harus menjadi sebuah agen. Cuman percayalah bukan agen kesehatan atau apapun saudara. Kita adalah agen-agen kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Kita itu agen-agen kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau dilihat sama sekitar kita, saudara, orang-orang di luar sana, mesti di atas ini itu sudah mulai kerajaan Allah, begitu ya. Karena kan agen itu adalah seseorang atau entitas yang mewakili sebuah perusahaan atau sebuah komunitas tertentu, ya. Dan keberadaannya itu menjadi sebuah perwakilan. Dan dia itu mewakili perusahaan yang diwakili dan dia bisa ngambil keputusan. Tujuannya untuk apa? Untuk perusahaannya harus jadi lebih besar dari apa yang dia lakukan. Yang setuju katakan amin? Itu agen, saudara. Lah kita ini agen juga. Makanya yang perlu kita perhatikan sebagai change agent itu adalah, saudara, apakah perkataan kita? Apakah perbuatan kita? Apakah tingkah laku kita sehari-hari? Apakah kehidupan keseharian kita? Saudara, sebagai apapun, sebagai mahasiswa kah, sebagai ibu rumah tangga kah? Ibu rumah tangga, jangan ibu rumah tetangga ya. Ibu rumah tangga kah? Atau sebagai apapun, saudara, apakah apapun yang kita lakukan itu membuat kerajaan Allah itu dibesarkan? Membuat kerajaan Allah itu dinyatakan. Membuat kerajaan Allah itu semakin termasyur melalui kehidupan kita. Amin. Itu yang harus jadi perhatian kita, saudara. Nah karena itu hari ini kita belajar, oh maaf, itu saya di depan ya. Nah iya betul. Nah hari ini kita belajar, saudara, dari ayat tema yang namanya Kisah Para Rasul, dari kitab Para Rasul 20 ayat 24. Ini ayat tema kita bulan ini, saudara. Di sini dikatakan begini, ini saya tampilkan dalam versi AYT, saudara. Ayat Alkitab yang terbuka. Di sini dikatakan, namun aku tidak menganggap hidupku berharga bagi diriku sendiri. Sehingga aku dapat menyelesaikan tugasku dan pelayanan yang aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang Injil apa? Anugerah Allah. Nah ini ditulis oleh seorang Paulus di tengah jemaat di Efesus dan dia sedang mau berpisah dengan jemaat di Efesus. Dan jemaat Efesus ketika dipamiti dalam tanda kutip ya. Paulus berpamit kepada jemaat di Efesus itu dia tulis ini dan jemaat Efesus merasa waduh kok ditinggal begitu ya. Aduh sedih. Karena Paulus sangat berdampak di kota itu. Di Efesus dia sangat berdampak baik. Makanya kita kalau misalnya ngurus surat pindah ke Pak RT, terus Pak RT bilang begini, loh Bapak kok pindah? Wah itu berarti kita ini berdampak baik, saudara ya. Akan berbeda kalau kita datang ke Pak RT saya mau pindah. Loh kok lagi sekarang Pak pindahnya? Lah itu lain lagi saudara ya. Bapak ini kok lagi pindah toh Pak? Wis koyok ngene kondisi ini kok lagi pindah misalnya begitu. Berarti saudara berdampaknya kurang baik berarti ya. Tapi saudara Paulus ini berdampak sangat baik di Efesus. Makanya waktu dia pamitan karena dia akan digantikan oleh seorang Timotius di situ. Ya kan, kisah dari perikop ini. Tetapi di ayat 24 dia berpesan, aku tidak lagi menganggap hidupku berharga bagi diriku sendiri sehingga aku dapat menyelesaikan tugasku dan pelayananku terima dari Tuhan Yesus untuk bersaksi tentang anugerah Allah, Injil anugerah Allah. Nah dari ayat inilah kita belajar saudara, 3 hal saja. Bagaimana kita bisa menjadi seorang change agent. Bisa menjadi agen-agen perubah yang membuat sekitar kita berubah. Yang membuat seperti Paulus ini. Waktu kita mungkin pergi ke satu tempat itu merasa kehilangan kita gitu ya. Merasa, doh emane Pak, Bapak kalau di sini seneng kita begitu ya. Nah ada 3 hal yang kita mau belajar saudara hari ini. Yang pertama di bagian ini, aku tidak menganggap hidupku sendiri berharga bagi diriku sendiri. Saya tulis di sana bahwa kalau orang mau berdampak, orang mau menjadi change agent dalam kehidupannya, dia harus selesai dalam tanda kutip ya, selesai dengan dirinya sendiri. Harus selesai. Ya, orang yang selesai dengan dirinya sendiri itu orangnya tidak fokus kepada dirinya, wong dirinya sudah selesai. Sudah selesai. Supaya apa? Orang yang selesai dengan diri sendiri
Hanya orang yang selesai dengan diri sendiri yang bisa menyelesaikan tugas dari Tuhan kita. Saya ulang sekali lagi. Hanya orang yang selesai dengan dirinya sendiri yang bisa menyelesaikan tugas dari Tuhan Yesus. Amin. Paulus selesai dengan dirinya sendiri. Galatia 2 ayat 20, ayat yang ditulis juga oleh Paulus bilang, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi buat Paulus gak penting lah, diriku ini gak penting. Makanya orang yang selesai dengan dirinya sendiri adalah orang-orang yang rendah hati. Dia gak mementingkan dirinya sendiri, saudara. Dan kita masih ingat bulan lalu kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Makanya dia datang tujuannya satu, dia mau mati buat kita semua orang berdosa. Setuju? Yesus pribadi yang dia selesai dengan dirinya sendiri. Dia gak mementingkan dirinya sendiri. Jadi pengertian pertama orang yang selesai dengan diri sendiri adalah dia rendah hati. Makanya Paulus tulis di ayat 19. Dengan segala rendah hati. Beberapa ayat di atasnya tadi ya. Tadi ayat 24 kita baca. Tapi ayat 19 bilang begini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Mencucurkan. Saya kalau baca ini dan lihat Bu Lip ingat kue cucur. Warnanya hijau ya. Waduh. Gitu. Tapi ini mencucurkan air mata, beda saudara ya. Ini mencucurkan air mata. Pak Bagus langsung nyambung sampai aku ya dengan kue cucur. Nah ini mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudara, pelayanan itu bukan perjalanan yang mudah. Kehidupan kita mengiring Kristus itu bukan perjalanan yang mudah. Makanya kita harus berjalan mengiring Kristus dengan sebuah begini. Aku selesai dengan diriku sendiri. Aku tidak mencari sesuatu untuk kepentinganku. Aku tidak mencari sesuatu untuk keuntunganku sendiri. Bukan tentang aku. Tapi yang terpenting adalah tentang Tuhan melalui aku. Amin. Itu yang terpenting. Yang kedua, arti selesai dengan diri sendiri adalah punya kedewasaan. Makanya orang dewasa itu orang nggak mikir dirinya sendiri. Punya kedewasaan secara spiritual dan punya kedewasaan secara jiwa. Gitu. Tantangannya berat, mencucurkan air mata dan pencobaan yang mau membunuh aku, kata Paulus. Cuman itu menjadi hal yang gak apa-apa. Yang terpenting itu Injil Kerajaan harus dinyatakan melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku hidup Paulus. Yang penting itu harus dinyatakan. Wis tentang aku, ora popo, begitu. Gak popo, gak penting diriku. Bahkan hidupku akan jadi gak berarti kalau hidupku gak menyatakan Injil Kristus. Saudara, itu sebuah prinsip yang Paulus pegang dalam kehidupannya. Makanya dia berdampak dengan luar biasa. Amin. Yang ketiga, arti selesai dengan diri sendiri itu adalah dia menerima. Ya, ada acceptance dalam hidupnya. Acceptance tentang apa? Masa lalunya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terjadi bagaimana kehidupan Paulus, saudara. Ketika dia masih Saulus. Ketika dia membunuh banyak orang percaya. Saudara, masa lalunya gelap sekali. Sampai ada satu titik dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, titik balik, saudara. Tapi dia selesai, dia menerima, ya memang aku dulu orang yang ahli Taurat dan sebagainya. Aku dulu pembunuh orang percaya, aku dulu. Tetapi sekarang aku ketemu Kristus. Dan dia melakukan yang sebaliknya, saudara. Dia selesai dengan dirinya sendiri, masa lalu dia sudah berdamai dengan itu. Dia mengalami masa, ada fase sekian tahun. Dia mau deket sama, bukan deket ya, datang sama murid-murid Yesus pun ada fase-fase yang dia mengalami proses di situ, itu Paulus.
Tapi di masa pelayanannya itu tidak membuat dia menjadi orang yang lari dari kenyataan ketika ada banyak orang mau bunuh dia. Dia tetap begini, enggak penting nyawaku. Yang penting Injil Kristus dinyatakan. Amin, saudara. Dia menerima dirinya sendiri. Ada kekurangan, ada duri dalam daging. Dia menerima itu semua. Dia menerima. Bahkan keadaan-keadaan sekitar. Saudara, beberapa bulan yang lalu kita belajar. Aku mencukupkan diriku. Aku ngerti apa itu kekurangan. Aku ngerti apa itu kelimpahan. Makanya dia tutup dengan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Karena Paulus ngerti. Dia sudah berdamai dengan semua keadaan-keadaan itu. Dia dikejar, mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau bunuh dia. Dia ngalamin itu semua, it's okay. Dia penuh kerendahan hati. Fokusnya cuma satu, melayani Sang Raja. Amin. Selesai dengan dirinya. Dia gak melayani dirinya sendiri, gak melayani emosinya sendiri, gak melayani egonya sendiri. No. Fokusnya dia melayani Tuhan. Amin. Selesai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, apa yang kita belajar? Menyelesaikan tugasku dan pelayanan yang aku terima dari Tuhan Yesus. Makanya harus selesai dengan diri sendiri supaya bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, menyelesaikan tugas sampai selesai, ya kalau bahasa TB terjemahan baru, sampai garis finish di sana dikatakan, sampai selesai. Karena melaksanakan tugas ya mesti sampai selesai. Bukan cuma sekedar good start, tapi sampai ending kita mesti good. Ya kan? Starting well, kita mesti tutup dengan finishing well. Gitu kan? Nah, saudara, menyelesaikan tugas itu bicara tentang apa? Iman yang teguh dan terus bertumbuh. Saudara, kita tahu tadi Paulus mengalami banyak hal. Mencucurkan air mata, pencobaan-pencobaan untuk membunuh dia. Saudara, itu bukan hal yang mudah. Tetapi itu tidak membuat imannya teguh. Keadaan-keadaan yang gak mudah, gak membuat imannya teguh, gak membuat imannya goyah. Makasih Bu In tuh gitu. Gak membuat imannya goyah, saudara. Saudara, setiap kita di sini para agen pengubah. Saudara, kondisi apapun boleh terjadi, itu tidak akan membuat iman kita goyah dalam Tuhan. Amin, saudara. Gak boleh goyah. Bahkan imannya terus bertumbuh melalui apa? Keadaan-keadaan yang terjadi. Amin. Justru semakin bertumbuh. Nah, di sini saudara. Ayat 22, 2 ayat sebelum ayat 24 tadi ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saudara, memang kehidupan kita terbatas. Kita nggak bisa tahu 1 jam lagi apa, jangankan 1 jam terlalu jauh. 5 menit lagi kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Iya kan? Kita ini hidup di dunia yang serba cepat berubah. Dan kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Iya kan? Tapi semua kondisi yang berubah, semua keadaan yang kita nggak pernah tahu, kita akan mengalami apa, keadaan apa yang akan terjadi di depan kita, itu gak boleh membuat iman kita goyah. Justru di tengah apapun itu iman kita tetap teguh, bahkan makin teguh, bahkan makin kuat. Sekalipun kita ngalami hal-hal yang tidak kita harapkan dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau bahkan hal-hal yang di luar dari rencana kita. Kepenginnya begini, kepenginnya begitu, ternyata yang terjadi, enggak seperti yang kita bayangkan bahkan. Kok begini ya, kok begitu ya. Jangan itu membuat iman kita goyah. Tapi justru itu harus membuat iman yang teguh dan terus bertumbuh. Ada dalam kehidupan kita. Sekarang sebagai tawanan roh itu kata kuncinya sudah. Bagaimana kita punya iman yang teguh. Sekalipun kita nggak ngerti ke depan akan terjadi apa. Yakinlah bahwa kita ini tawanan roh. Artinya tawanan roh itu apa sih? Tawanan roh itu begini. Kemanapun langkah kita, ya, kecuali itu kesalahan kita. Kalau itu kesalahan kita, harus diperbaiki.
supaya kita kembali kepada apa yang benar. Begitu ya. Di tengah kebenaran, di tengah apapun langkah kita, saudara, kadang-kadang kita juga waktu udah jalan benar, kok saya ngalami hal-hal yang begitu ya, enggak apa-apa. Kalau kita sudah benar tapi masih ngalami hal-hal yang enggak enak, saudara percayalah begini, itu Roh Kudus yang memang menuntun kita, Roh Kudus yang mengizinkan itu semua terjadi. Tujuannya satu, membuat kita bertumbuh. Jangan lupa, Tuhan Yesus sendiri ketika dia habis berpuasa 40 hari, saudara, dalam kelemahan tubuhnya, Matius 4 ayat 1, saudara boleh buka di rumah ya. Matius 4 ayat 1 jelas bilang begini, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Untuk apa? Dicobai. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun loh. Artinya apa? Ya memang kadang-kadang memang diizinkan. Ayub dalam kesalehannya diizinkan mengalami kayak gitu. Nah saudara, sebagai tawanan roh itu artinya apa? Dalam setiap langkah kita, Roh Kudus sertai kita. Roh Kudus berdaulat atas hidup kita. Roh Kudus pegang kendali atas setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Makanya jangan kita, waduh kok gini ya, waduh Tuhan ya apa sih? Loh jangan Tuhan ya apa? Aduh Tuhan mau belajar, Tuhan mau aku belajar apa dari kejadian ini? Itu yang paling penting saudara. Dunia ini enggak gampang berubah saudara. Dan dunia ini tidak ada yang sempurna. Setuju? Ada orang masuk di satu tempat, dia bekerja di situ. Waduh, ada yang nggak cocok, nggak enak pindah. Di sini, waduh, nggak cocok, pindah. Itu orang kerja. Ke gereja ya gitu. Ini nggak cocok sama ini, nggak cocok sama itu, nggak cocok. Akhirnya dia terus bertanya, kok nggak ada tempat yang cocok ya buat aku ya? Saudara tahu kenapa? Karena dunia ini nggak sempurna, saudara. Jadi saudara mau pindah, kalau saudara nggak menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan mau, karena Tuhan tempatkan saudara di situ, saudara nggak akan pernah cocok. Betul ya? Makanya di satu tempat ketidakcocokan itu membuat kita bertumbuh. Dan dunia ini tidak sempurna, saudara. Makanya kalau kita sedang mengalami ketidaksempurnaan dunia itu hal yang wajar. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas diri kita. Iya kan? Nah GBI Rock sendiri saudara. Berapa hari ini kita sedang mengalami sebuah kedukaan yang besar. Ya semuanya tahu kita kehilangan anak kita yang terkasih. Dia meninggal dan saudara kita kehilangan, ada sebuah duka yang kita rasakan bersama. Ini sebuah tragedi ya, gereja kita mengalami tragedi. Dan tragedi bisa terjadi kepada siapa saja, setuju saudara? Ayub mengalami tragedi yang besar. Ayub dalam kesalehannya, dia sudah menjaga hidupnya, dia sudah hidup dalam kebenaran, gak ada dosa dalam hidupnya. Saudara, tiba-tiba dikehilangan anak-anaknya. Dan gereja kita sedang berduka akan sebuah kondisi itu. Karena itu berhenti kita bertanya kenapa. Karena gak ada yang tahu kenapa. Kita gak perlu lagi bertanya, lu kenapa ya? Lu kenapa ya? Terus sampai beberapa hari yang lalu kami menerima begitu banyak pertanyaan, lu kenapa? Kenapa? Gak ada yang tahu. Saya ingat pesannya Pak Arifin. Yang terpenting itu bukan cara mati. Yang terpenting itu cara hidup. Iya kan? Dan yang tahu cara hidup cuman siapa? Keluarganya. Kita nggak berhak mereka-rekakan apapun. Makanya sudah, saudara. Kita nggak usah bertanya-tanya. Stop bertanya mengapa. Tinggal bagian kita adalah kita berintrospeksi. Ya kan? Dengan kejadian yang ada, setiap keluarga yuk kita introspeksi.
Kita butuh strong family untuk menjaga anak-anak kita. Setuju saudara? Kita butuh strong family untuk membuat anak-anak kita merasa feel safe di rumah. Sehingga kalau ada apa-apa mereka tahu ada tempat yang paling nyaman buat dia. Yaitu di mana? Di rumah. Sama siapa? Bapak-bapaknya. Feel safe, saudara ya. Lalu jadi introspeksi juga buat gereja. Gereja juga harus menjadi tempat buat generasi. Buat generasi untuk dia aman bertumbuh, nyaman bertumbuh. Kayak tadi Pak Arifin bilang, kita tolak stroberi, generasi stroberi. Karena generasi mesti dekat sama Tuhan lah, itu yang paling penting. Generasi ketika sudah bersama dengan Tuhan, dia akan dibentuk menjadi generasi yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Amin. Itu membuat kita berintrospeksi. Ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Dengan anak-anak kita ya. Saya waktu Father's Day kemarin juga kami sediakan waktu saya main dengan mereka seharian pagi sampai sore. Wah capek tapi fun saudara. Dan itu membuat ya anak-anak pun butuh waktu-waktu yang seperti itu. Jadi di tengah sibuk kerja, di tengah sibuk ngapain, saudara kita mesti punya waktu buat anak-anak kita. Amin. Garis besar yang paling penting bagi dalam keluarga adalah openness, mesti ada keterbukaan ya. Bisa share satu dengan yang lain. Jadi tempat yang aman dan nyaman buat generasi. Generasi dipercayakan ada di keluarga. Ya kan? Sebab itu ayo di tengah kondisi yang ada ini kita sikapi dengan kita bangun semuanya lebih baik lagi. Termasuk rock menorah. Kita menjadi home for generation. Amin. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya percaya itu supaya di tengah apapun yang terjadi, saudara, iman kita enggak goyah. Justru itu membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman kita di dalam Tuhan. Amin. Itu yang kedua, saudara. Iman yang teguh dan terus bertumbuh. Sebab kita adalah tawanan roh. Di tengah kita menghadapi apa yang kita enggak tahu, saudara. Roh menuntun kita, roh menguatkan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bersaksi dengan sungguh-sungguh. Ya, menerima tugas dan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh. Bersaksi dengan sungguh-sungguh artinya apa? Ada gaya hidup. Jangan dibalik. Hidup gaya. Gaya hidup, saudara. Ada gaya hidup sebagai saksi. Nah, saudara, yang saya tahu dari seorang saksi, kenapa dia bisa dipanggil menjadi saksi? Karena dia mengalami. Setuju ya? Karena dia mengalami, dia ada di TKP misalnya ya. Ini ngomong masalah saksi di pengadilan. Dia ada di TKP Pak, makanya dia dipanggil sebagai saksi. Dia ada di TKP, dia mengalami, dia tahu apa yang terjadi. Begitu ya, akhirnya jadi saksi. Nah, demikian juga kita. Sebagai change agent. Di mana perkataan, perbuatan kita itu menyatakan pribadi Kristus. Saudara, mari kita pun alami Kristus dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, anugerah-Nya, kasih karunia-Nya. Alami itu setiap hari dalam hidup kita, saudara. Supaya waktu kita menjadi saksi itu bukan sebuah saksi bohongan, enggak. Tapi sebuah saksi yang memang itu sebuah bukti bahwa kasih karunia dan anugerah Tuhan masih terjadi sampai hari ini buat kita semuanya. Amin. Dan gaya hidup dan melalui itu semuanya perbuatan kita, kebiasaan kita dibangun dengan cara yang berbeda. Cara kita bekerja beda. Sekalipun saudara nggak perlu jadi orang yang bekerja di gereja begitu ya. Waktu kita bekerja di sekuler pun, saudara di sekuler pun itu adalah bentuk pelayanannya kita kepada Tuhan. Makanya melayani tidak cuma nempel kepada kita semua yang bertugas ya. Yang berfest, yang melayani itu yang berfesto. Enggak, melayani itu nempel di setiap kita yang percaya kepada Kristus. Dan melayani nggak nempel dalam sebuah kegiatan ibadah yang cuma 1,5 jam atau 2 jam. Kalau pendetanya kelamaan bisa 2,5 jam, misalnya begitu ya. Saudara nggak nempel di sebuah kegiatan ibadah, enggak. Melayani itu sebuah aktivitas yang menempel dalam nafas hidup kita. Ada pujian yang bilang, di setiap nafasku
aku melayani Tuhan. Iya kan? Jadi saudara, waktu kita bernafas, narik, hembuskan nafas, saudara perlu sadari bahwa aku sedang melayani Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dimanapun, sebagai apapun. Sehingga itu menjadi sebuah gaya hidup, saudara. Yang itu menyatakan pribadi Tuhan buat sekitar kita. Yang mau katakan amin. Jadi 3 hal itu yang membuat kita menjadi agen-agen pembawa perubahan. Perubahan yang lebih baik jelas. Karena kita sedang menyatakan kerajaan surga. Kita sedang menyatakan kerajaan Allah. Pertama-tama yang merasakan dampaknya keluarga. Kedua yang merasakan dampaknya orang-orang sekitar kita, komunitas kita, komsel kita. Wah seneng aku lek bapak iki teko lek pas komsel iki seneng aku misalnya begitu ya. Jangan nanti pamitan komsel GKMI bilang, kok baru sekarang? Enggak ya, tadi itu Pak RT bukan komsel ya, itu Pak RT. Jadi saudara, 3 hal ini saudara, tetapi saya mau tutup dengan, saya undang worship leader pemain musik. Oh ini saudara, gaya hidup Paulus di ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Hidupku bersih, aku berintegritas, aku murni, bersih. Saudara, enggak ada yang bisa dituntut. Saya waktu baca ini saudara, saya ingat buah roh. Ada 9 buah roh dan ditutup dengan begini. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Waktu kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita berdampak. Gak ada orang yang bisa nuntut kita karena kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Bersih. Amin. Itu Paulus. Bersih, gak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Saya tutup dengan satu tokoh yang bahkan gak ditulis namanya saudara. Dalam sebuah kisah ini. Ada sebuah kisah Naaman disembuhkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27 sudah bisa baca di rumah kisahnya. Boleh main kelenting-kelenting boleh ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27, tapi ayat 1 bilang begini. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sedang sakit kusta. Naaman sakit. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan. Dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Saudara, waktu keluar bergerombol, ada sesuatu yang membuat si anak, ya, seorang anak perempuan tertawan. Jadi anak perempuan ini tawanan. Yang dibawa ke rumah Naaman sampai akhirnya dia dijadikan pelayan. Istri Naaman. Dan Naamannya sakit kusta. Lalu ayat yang kedua bilang begini. Ayat selanjutnya bilang begini. Ayat selanjutnya bilang begini. Nah berkatalah. Nah kebablasan. Berkatalah. Multimedia dari saya langsung ya. Oke. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitakan kepada tuannya, katanya, beginilah. Ya, gini loh Pak. Nah itu yang ditulis, beginilah itu sebenarnya. Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu, ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Saudara, ada seorang anak perempuan yang diambil sebagai tawanan, saudara. Dan dijadikan pelayan. Tapi ketika dia tahu tuannya sakit kusta, dia ngomong sama istrinya, sama istri tuannya, Nyonya, sekiranya nanti tuan itu datang ke nabi yang di Samaria, nabi yang dimaksud adalah Elisa. Pasti sembuhnya. Dan saudara tahu, nyonyanya ngomong sama suaminya, Naaman, kamu pergi. Di Samaria itu ada nabi. Nah Naaman dengerin saudara. Dia ngomong sama raja,
Jaja, raja. Begini-begini loh raja. Itu anak perempuan itu ngomong. Saudara, Raja Aram mendengarkan. Ditulislah surat dan seterusnya dan seterusnya. Saudara tahu cerita ini ya? Sampai akhirnya Naaman disuruh melakukan praktek alternatif obat yang namanya teh celup. Saudara, bukan ya. Saudara, dia harus menenggelamkan dirinya begitu ya di salah satu sungai. Wah, celup gitu. Sembuh. Tapi saudara, yang menarik adalah seorang anak perempuan ini, gadis dari negeri Israel ini. Saudara. Ini menunjukkan sebuah sikap, dia selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Dia gak sakit hati sekalipun dia menjadi tawanan. Dia gak sakit hati sama Naaman dan keluarganya. Aku terpisah gara-gara tuanku ini, aku terpisah sama bapak sama ibuku. Ya opo, kok aku dibawa ke sini ngap? Enggak, dia selesai dengan dirinya sendiri. Dan sekalipun dia keluar dari Israel, saudara, dia tetap tahu Allah Israel, Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup menyembuhkan bahkan kusta sekalipun. Dan kita tahu kusta itu penyakit terkutuk zaman itu, saudara. Dan dia ngomongnya, kalau Tuhan mau perginya, sembuhnya pastinya. Sudah tahu kenapa omongannya didengar? Karena saya percaya begini, waktu dia menjadi pelayan bagi istri Naaman, dia menjadi pelayan yang baik. Dia menjadi pelayan yang bisa diandalkan. Dia menjadi pelayan yang hidupnya bersih. Coba dia sambil kerja nyolongan, saudara. Piring situ hilang. Sendok pasangan, saya karek garpu netok. Misalnya gitu, moro-moro. Loh, sopo sing jopo iki? Terus dia ngomong, Nyanya, cobanya Tuhan perginya. Halah, saudara tahu maksud saya? Halah, suruh senawakmu dewe, di sendokku. Misalnya begitu, saudara. Nyonyanya itu bisa-bisa gitu, saudara. Tapi enggak, nyonyanya lah. Pa. Gitu. Ya tadi man ya, sekarang pa. Ngomong sama suaminya. Saudara, didengerin sama Naaman. Dibawa ke raja. Dia ngomong, sampai raja oke, tak tulis surat. Itu kayak BPJS, saudara, dapat rujukan. Ya saudara ya, yang kasih rujukan Raja Aram langsung, ya wis pergi yo, nyo gitu kan, pergi saudara. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Ayo worship leader, kita ngayo. Ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu. Di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali apa? Di Israel. Naaman pun mengakui tidak ada Allah lain kecuali Allah kita, saudara. Amin. Hidupnya yang sampai namanya aja tidak disebut, saudara. Tapi dia membawa damai. Naaman pun kenal Tuhan, diselamatkan. Dia mengakui Allah Israel. Itu Allah yang dahsyat. Saudara, dalam posisi kita sebagai apapun, siapapun kita, dalam kesederhanaan kita. Saudara, waktu kita melakukan 3 hal ini, kita selesai dengan diri kita sendiri, saudara. Ada iman yang teguh, yang terus bertumbuh, tidak goyah oleh keadaan apapun. Dan kita melakukan gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan pakai kita. Bahkan di saat yang kita nggak nyangka sekalipun, perkataan, perbuatan kita membuat orang lain merasakan kasih Tuhan. Amin. Sentuhan tangan kita menjadi sentuhan kasih Tuhan buat setiap hati-hati yang sedang kosong dalam hatinya. Ada kegelapan dalam hatinya. Sebab itu mari kita melakukannya dalam kehidupan kita.
supaya setiap perkataan kita, perbuatan kita menyatakan Kristus. Yang mau saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama.